Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dari kelas E. Ingin mempresentasikan materi saya, yaitu teori humanistik. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu yang namanya humanistik. Humanistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada pemahaman individu sebagai makhluk unik dengan kebutuhan, aspirasi, dan potensi yang berbeda. Ini berfokus pada aspek-aspek seperti pengembangan diri, pemahaman emosi, dan pencapaian potensi pribadi. Humanistik menghargai kebebasan, kemandirian, dan pertumbuhan individu, serta menekankan pentingnya hubungan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu teori humanistik yang terkenal adalah teori self-actualization oleh Abraham Maslow. Dan pendahuluan humanistik. Pendekatan humanistik dalam psikologi dan pendidikan muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan psikologi behavioristik yang mendominasi pada awal abad ke-20. Psikologi behavioristik yang dipelopori oleh tokoh seperti John B. Watson dan B. F. Skinner fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, sementara mengabaikan aspek-aspek internal seperti emosi, motivasi, dan pengalaman subjektif individu. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, para psikolog seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers memainkan peran penting dalam mengembangkan pendekatan humanistik. Mereka mengusulkan bahwa untuk memahami manusia secara menyeluruh, penting untuk memperhatikan aspek-aspek internal seperti keinginan untuk pemenuhan diri dan penghargaan terhadap individu sebagai makhluk unik. Pendekatan humanistik mengangkat isu seperti kebebasan individu, pertumbuhan pribadi, kemandirian, dan penerimaan diri. Ini menjadi penting dalam konteks psikologi klinis, pendidikan, dan konseling, di mana pendekatan ini berupaya untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka dan memahami pengaruh pengalaman subjektif mereka terhadap perkembangan pribadi. Oleh karena itu, humanistik telah menjadi kontribusi yang signifikan dalam pemahaman manusia dalam berbagai konteks. Ini adalah daftar tokoh-tokoh penting dalam humanistik. Nomor 1, Abraham Maslow. Maslow adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Teori ini menekankan pemenuhan kebutuhan psikologis individu dan menciptakan konsep self-actualization yang menggambarkan usaha manusia untuk mencapai potensi pribadi maksimal. Yang kedua, Carl Rogers.
Carl Rogers adalah seorang psikolog dan terapis terkenal yang mengembangkan terapi kepribadian pendidikan dan menekankan penerimaan diri dan hubungan antara terapis dan klien sebagai faktor penting dalam perkembangan pribadi. Yang ketiga, Rollo May adalah seorang psikolog eksistensialis yang menggabungkan filsafat eksistensial dengan psikologi. Ia menyoroti makna hidup, kebebasan individu, dan pengaruh pengalaman eksistensial dalam pemahaman manusia. Yang keempat, Viktor Frankl. Frankl adalah seorang psikiater yang mengembangkan logoterapi, pendekatan psikoterapi yang menekankan pencarian makna dalam hidup. Ia mengalami kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua yang membentuk dasar pemikiran filosofisnya. Yang kelima, Jean-Paul Sartre. Meskipun lebih dikenal sebagai seorang filsuf eksistensialis daripada orang psikolog, pemikiran Sartre tentang kebebasan, tanggung jawab, dan makna eksistensi manusia berdampak pada pengembangan pendekatan humanistik. Dan yang keenam, Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikoanalis yang juga memberikan kontribusi dalam pemikiran humanistik. Ia membahas aspek-aspek psikologis individu termasuk konsep kebutuhan dasar dan pentingnya pengembangan kesehatan psikologis. Tokoh-tokoh ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan menyebarkan pendekatan humanistik baik dalam psikologi, pendidikan, maupun bidang-bidang lain yang menekankan pemahaman individu sebagai makhluk yang unik dengan potensi pribadi yang berkembang. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow adalah konsep penting dalam psikologi humanistik. Teori ini menggambarkan kebutuhan manusia dalam membentuk hierarki, dengan kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan paling dasar seperti makanan, air, tidur, dan perlindungan dari cuaca. Kebutuhan ini harus terpenuhi sebelum individu dapat memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan fisik dan psikologis seperti tempat tinggal yang aman, pekerjaan yang stabil, dan perlindungan dari berbahaya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, individu mencari hubungan sosial seperti persahabatan, cinta, dan keanggotaan dalam kelompok sosial.
Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Ini mencakup keinginan akan penghargaan, pengakuan, dan prestasi individu, ingin merasakan dihargai dan diakui atas usaha dan kontribusi mereka. Dan yang terakhir, kelima, self-actualization. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki. Self-actualization adalah usaha untuk mencapai potensi pribadi maksimal, termasuk pengembangan bakat, memenuhi kreativitas, dan mencapai tujuan pribadi. Teori ini menggambarkan bahwa individu akan bekerja menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Hierarki kebutuhan Maslow telah digunakan dalam berbagai konteks seperti psikologi, pendidikan, manajemen, dan pemasaran untuk memahami motivasi manusia dan merancang strategi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individu. Dan selanjutnya, teori Carl Rogers tentang terapi berpusat pada klien. Teori terapi berpusat pada klien oleh Carl Rogers dikenal juga sebagai terapi kepribadian atau terapi berpusat pada klien. Ini adalah pendekatan terapeutik dalam psikologi yang sangat menghargai peran klien dalam proses terapi. Beberapa prinsip dan elemen penting dalam teori ini termasuk: yang pertama, empati. Terapis harus dapat memahami dan merasakan dunia klien dari sudut pandang mereka sendiri. Ini menciptakan hubungan yang empati yang mendalam antara terapis dan klien. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Terapis harus memberikan penerimaan tanpa syarat kepada klien. Artinya, mereka harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi atau mengkritik. Ini membentuk klien merasa aman dan terdorong untuk mengungkapkan diri dengan jujur. Dan yang ketiga, kepemahaman. Terapis harus dapat memahami perasaan dan pengalaman klien secara mendalam dan membantu klien merasa didengar dan diterima. Yang keempat, pemahaman diri klien. Terapi berpusat pada klien bertujuan untuk membantu klien memahami diri mereka sendiri dan mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik. Ini memungkinkan klien untuk mengeksplorasi perasaan, pemikiran, dan perilaku mereka. Dan yang terakhir, kelima, ketidaklangsungan. Rogers berpendapat bahwa konflik berasal dari ketidakcocokan antara konsep diri aktual, bagaimana seseorang melihat dirinya, dan konsep diri ideal, bagaimana seseorang ingin menjadi. Terapi berpusat pada klien berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara kedua konsep diri ini. Terapi berpusat pada klien menganggap klien sebagai ahli dalam hidup mereka sendiri, dan peran terapis adalah sebagai fasilitator yang memahami klien menjalani proses eksplorasi, pertumbuhan, dan pemahaman diri. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai konteks klinis dan konseling untuk membantu individu mengatasi masalah emosional dan perkembangan pribadi mereka.
Dan yang selanjutnya, perbandingan antara pendekatan humanistik dan pendekatan psikoanalisis. Perbandingan antara pendekatan humanistik dan pendekatan psikoanalisis dapat disajikan sebagai berikut. Pemahaman manusia humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pandangan positif terhadap manusia dan menganggap individu sebagai makhluk yang unik dengan potensi untuk pertumbuhan dan pemenuhan diri. Ini fokus pada aspek positif dalam perkembangan manusia. Psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud lebih menekankan pada pengaruh tidak sadar dan aspek-aspek konflik dalam perkembangan manusia, termasuk ketidakselarasan antara ego dan superego. Yang kedua, terapi humanistik. Terapi berpusat pada klien, seperti terapi kepribadian, adalah pendekatan terapeutik utama dalam psikologi humanistik. Ini menghargai peran aktif klien dalam proses terapi psikoanalisis. Terapi psikoanalisis melibatkan analisis mendalam terhadap konten tidak sadar klien dan berfokus pada pengungkap konflik emosional dari masa lalu. Yang ketiga, konsep kepuasan humanistik. Humanistik menyoroti konsep pemenuhan diri dan pengejaran makna hidup sebagai tujuan utama individu. Psikoanalisis menekankan pemahaman konflik bahwa sadar yang mungkin mempengaruhi pemenuhan individu. Dan yang keempat, peran terapis humanistik. Terapis dalam pendekatan humanistik berperan sebagai fasilitator yang membantu klien memahami diri mereka sendiri dan pertumbuhan pribadi mereka. Psikoanalisis. Terapis dalam psikoanalisis berperan sebagai analisis yang mencoba mengungkap konflik bawah sadar dan makna simbolik dalam pengalaman klien. Yang kelima, determinisme. Humanistik lebih mendukung konsep determinisme yang terbatas, di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Psikoanalisis lebih cenderung menuju determinisme psikodinamik yang kuat, yang menekankan peran pengaruh tidak sadar dalam perilaku individu. Dan yang keenam, metode penelitian humanistik. Pendekatan humanistik cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasus untuk memahami pengalaman individu. Psikoanalisis mengandalkan terutama pada metode penelitian klinis seperti analisis kasus dan studi observasi. Perbedaan
utama antara kedua pendekatan ini adalah dalam pandangan mereka tentang manusia, peran terapis dan metode terapi. Humanistik menghargai aspek-aspek positif dan kemampuan individu untuk bertumbuhan. Sementara psikoanalisis lebih berfokus pada pengaruh bawah sadar dan konflik, terpulang pada situasi dan kebutuhan individu untuk memutuskan pendekatan terbaik dalam konteks tertentu. Aplikasi humanistik dalam pendidikan. Pendekatan humanistik memiliki berbagai aplikasi yang signifikan dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa cara di mana pendekatan humanistik digunakan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa. Pendekatan humanistik menekankan pemberian kebebasan dan tanggung jawab kepada siswa dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi minat mereka, mengembangkan kreativitas dan mencapai potensi pribadi mereka. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa daripada berpusat pada guru. Yang kedua, penerimaan dan empati. Dalam lingkungan pendidikan yang humanistik, penting untuk memberikan penerimaan tanpa syarat dan empati kepada siswa. Ini membantu siswa merasa didukung, diterima, dan dihargai, yang mendapat mengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, penghargaan terhadap perbedaan. Pendekatan humanistik menghargai perbedaan individu antara siswa dan menjaga pengakuan bahwa setiap siswa unik, memiliki kebutuhan yang berbeda, dan mengalami perkembangan pribadi yang berbeda. Guru berupaya untuk memahami dan mengakui perbedaan ini. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Humanistik membawa siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, termasuk kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengelolaan emosi. Hal ini membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, fokus pada pemenuhan diri. Humanistik mengedepankan pemenuhan diri sebagai tujuan utama. Guru dan lembaga pendidikan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dalam mencapai potensi pribadi mereka, baik dalam hal akademik maupun perkembangan pribadi. Yang keenam, metode pengajaran kreatif. Guru yang mengadopsi pendekatan humanistik sering menggunakan metode pengajaran yang kreatif, seperti proyek-proyek berbasis proyek, peran aktif siswa, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ini membantu siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka. Penerapan pendekatan humanistik dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, inklusif, dan memotivasi siswa. Ini mendapat membantu siswa merasa lebih berdayakan dan mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Pendekatan ini memandang pendidikan sebagai lebih dari sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebagai cara untuk membantu siswa tumbuh dan mengembangkan diri secara holistik.
Contoh kesuksesan dengan pendekatan humanistik. Ada banyak contoh kesuksesan dengan pendekatan humanistik dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, psikoterapi, dan pengembangan pribadi. Berikut ini adalah beberapa contoh. Pendidikan. Seorang guru menerapkan pendekatan humanistik dalam kelasnya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih proyek penelitian mereka sendiri. Seorang siswa yang awalnya kurang termotivasi menemukan minat dalam topik tertentu dan menjadi sangat terlibat dalam proyek tersebut, menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan yang kedua, pengembangan pribadi. Seorang yang menghadapi krisis identitas dan kebingungan tentang arah hidup mereka, mencari bimbingan dari seorang konselor yang menerapkan pendekatan humanistik. Melalui proses konseling, individu ini mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, menemukan tujuan hidup yang lebih jelas, dan berhasil mencapai pemenuhan diri. Tantangan dalam menerapkan pendekatan humanistik. Meskipun pendekatan humanistik dalam berbagai konteks seperti pendidikan dan psikoterapi memiliki manfaat besar, ada beberapa tantangan yang bisa dihadapi dalam menerapkannya. Yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Pendekatan humanistik seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengajar dan dalam pengajaran, terapi atau pembinaan, karena berfokus pada pemahaman individu secara mendalam dan pertumbuhan pribadi. Ini mendapat menjadi tantangan dalam konteks yang memiliki batasan waktu atau sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ketidakcocokan dengan struktur tradisional. Pendekatan humanistik mungkin tidak selaras dengan struktur pendidikan atau organisasi yang lebih tradisional yang menekankan pengajaran atau manajemen yang lebih terpusat. Ini mendapat menghadirkan kendala dalam menerapkannya. Yang ketiga, tidak semua orang merasa nyaman. Pendekatan humanistik mengharapkan individu untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka secara terbuka. Tidak semua orang merasa nyaman dalam lingkungan yang memerlukan tingkat keterbukaan yang tinggi. Dan ada yang mungkin memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, memerlukan keterampilan terapis atau guru yang kuat. Dalam terapi atau pembelajaran berbasis humanistik, keterampilan terapis atau guru untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan pengembangan kesadaran diri sangat penting. Tidak semua terapis atau guru memiliki keterampilan ini, dan pelatihan yang tepat diperlukan. Yang kelima, tidak selalu cocok untuk semua masalah. Pendekatan humanistik dapat sangat efektif untuk masalah-masalah seperti pengembangan pribadi, motivasi, dan pemahaman diri. Namun dalam beberapa masalah klinis tertentu atau masalah yang sangat kompleks, mungkin diperlukan pendekatan yang berbeda. Meskipun ada tantangan dalam penerapan pendekatan humanistik,
Pendekatan ini tetap memiliki nilai besar dalam meningkatkan pemahaman diri, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar individu dalam berbagai konteks. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan kesadaran terhadap tantangan tersebut, pendekatan humanistik dapat membawa manfaat yang signifikan. Perkembangan dalam humanistik. Perkembangan terkini dalam pendekatan humanistik melibatkan eksplorasi dan aplikasi konsep-konsep humanistik dalam berbagai bidang. Meskipun penelitian dan teori humanistik telah ada selama beberapa dekade, ada upaya untuk memperbarui dan mengintegrasikan pendekatan ini dengan perkembangan terkini dalam ilmu psikologi dan pendidikan. Beberapa perkembangan terkini dalam humanistik meliputi psikologi positif. Psikologi positif adalah subbidang dalam psikologi yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang membantu individu mencapai kebahagiaan, pemenuhan diri, dan kesejahteraan. Banyak aspek psikologi positif seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kecintaan memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep humanistik. Integrasi antara psikologi positif dan humanistik telah menjadi subjek penelitian yang berkembang. Yang kedua, mindfulness. Pendekatan humanistik menekankan kesadaran diri dan eksplorasi batin. Konsep ini mirip dengan latihan mindfulness yang telah menjadi sangat populer dalam konteks psikologi modern. Praktik mindfulness memungkinkan individu untuk meningkatkan kesadaran diri mereka dan mengelola stres dengan lebih baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip humanistik. Yang ketiga, pendidikan berbasis empati. Pendidikan yang berpusat pada siswa dan menekankan empati terus berkembang. Ini mencakup penggunaan pendekatan humanistik dalam pengajaran yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman siswa, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat, kesejahteraan psikologis. Studi tentang kesejahteraan psikologis yang mencakup aspek-aspek seperti kebahagiaan, kualitas hidup, dan pemenuhan diri telah menjadi pusat perhatian dalam psikologi modern. Konsep-konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip humanistik tentang pencapaian potensi pribadi dan pemenuhan diri. Yang kelima, terapi humanistik terintegrasi. Terapis dan konselor semakin cenderung mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai pendekatan terapeutik termasuk pendekatan humanistik untuk memberikan perawatan yang lebih holistik dan efektif. Perkembangan terkini ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dasar pendekatan humanistik sambil mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang lebih baru. Humanistik tetap menjadi kontribusi yang penting dalam pemahaman dan pemeliharaan kesejahteraan mental dan pertumbuhan pribadi individu dalam masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, pendekatan humanistik memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan sehari-hari kita.
Pentingnya pendekatan ini mencakup penghargaan terhadap individu sebagai makhluk unik, pengembangan diri, kesadaran diri, hidup sosial yang sehat, manajemen emosi yang lebih baik, pengembangan keterampilan sosial, pendidikan yang berpusat pada siswa, perasaan pemenuhan, dan pencapaian kesejahteraan mental yang lebih besar. Dengan menerapkan nilai-nilai humanistik dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai perkembangan pribadi yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat, dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Pendekatan humanistik menawarkan pandangan positif tentang manusia dan memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan individu dan kesejahteraan dalam masyarakat yang terus berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.